Seharusnya dia punya kekuatan besar untuk bisa melakukan perubahan, tapi kan sejauh ini Pak Prabowo itu terlalu banyak kompromi lagi. Dia tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tidak korupsi, dia tidak melakukan, dia lakukan semua kejahatan, kebengisan ya untuk rakyatnya, untuk negara Jerman itu gitu. Presiden Prabowo itu kan didukung sama ormas, sama Grip. Saya udah bayar pajak kemarin. Udah bayar pajak. Sebenarnya kalau saya angkat lebih generik lagi nih terkait dengan permasalahan di Indonesia nih ya. Sebetulnya apa yang terjadi sih? Maksud saya gini, apakah kualitas sumber daya manusianya? Ataukah kita nggak punya visi yang mungkin ajak ke depan? Sebenarnya apa Pak Gembul ya? Ya semuanya. Semuanya. Jadi masalah itu tidak bisa dilihat hanya dalam satu perspektif gitu. Jadi saya misalkan berbincang dengan seorang guru, maka mereka berpikir bahwa masalah utama di negara ini adalah pendidikan. Saya berbicara pada para penegak hukum, pengacara, mereka mengatakan masalah utama di Indonesia adalah penegakan hukum. Saya bicara pada para pengusaha dan mereka mengatakan bahwa masalah utama di Indonesia itu adalah sektor ekonomi yang belum tergarap dengan baik, kemandirian finansial dan sebagainya. Bahkan ketika saya ngomong sama Pak Ustadz mengatakan masalah utama di Indonesia itu adalah akhlak yang tidak baik. Jadi lengkap ya? Lengkap. Jadi ya bahkan kita bertanya kepada ikan-ikan di Jakarta apa masalahnya, ya polusi laut, mereka akan mengatakan itu. Jadi sebenarnya masalahnya banyak dan lengkap. Kita adalah salah satu negara dengan masalah yang lengkap gitu. Jadi sudah kompilasi. Sudah komplikasi. Semua komplikasi dan kompilasi. Kompilasi ya, betul ya. Udah gabungan juga gitu. Nah, sebagai masyarakat jadi sebenarnya kita tuh harus menyikapinya gimana sih? Karena kan pengambil keputusan bukan kita gitu. Kita lah. Kita tuh dalam arti masyarakat. Ya jadi gini, karena masalah kita itu adalah kompilasi dan komplikasi, tapi saya lebih senang menyebutnya kompilasi. Kompilasi ya. Oke. Nah, karena masalah kita itu sudah begitu kompilasi dan komplikasi, maka masyarakat pun harus menempatkan diri sebagai solusi pada bidang yang dia geluti. Jadi penegak hukum, ayo berjuang di penegakan hukum, guru-guru ayo berjuang di dunia pendidikan, kemudian ya semuanya bergerak, termasuk konten kreator. Bapak di sini sebagai seorang profesional, sebagai pemilik dari sebuah perusahaan, dari pemilik konten, Bapak bisa melakukan 3 hal sekaligus. Dari perusahaan yang diperbaiki, kemudian dari konten ini yang harus dibuat sangat edukasi, dan harus ditonton oleh banyak orang tentu saja agar edukasinya menjadi lebih luas. Kemudian Bapak juga sebagai apa lagi nih Bapak tuh ya? Banyak lah ya, banyak. Nah, jadi semua bidang yang sedang kita garap itu kita coba sebaik mungkin untuk turut berkontribusi terhadap perbaikan Indonesia. Kita nggak bisa nyalahin terus pemerintah. Ya pemerintah salah tuh wajib kita tuntut karena undang-undang kan mereka yang bertanggung jawab atas itu. Cuman kita nggak bisa terus-terusan berharap solusi dari mereka. Kita tuh nggak bisa memaksa siapapun kecuali diri kita sendiri. Saya nggak bisa maksa Bapak pindah rumah besok ke Bandung kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Tetapi Bapak bisa memutuskan diri sendiri, ayo saya mau pindah ke Bandung besok gitu. Jadi maksudnya kita nggak bisa berharap pada siapapun karena satu-satunya pihak yang bisa kita atur ya hanya diri kita sendiri. Karena satu-satunya pihak yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri, ya berarti kita juga yang mungkin bisa kita salahkan, yang kemudian bisa kita harapkan ya diri kita sendiri saja gitu. Jadi Bapak profesinya apa, penonton di sana profesinya apa, ayo pikirkan. Jangan pikirkan tentang bangsa ini yang sekalut, sejelek, seburut, pokoknya sekacau ini. Tapi saya adalah seorang yang berprofesi sebagai apa dan saya memiliki ini, saya akan berkontribusi terhadap perkembangan dan perbaikan masyarakat. Oke, sesuai dengan porsi dan profesinya masing-masing. Iya. Kalau yang sudah diputuskan pemerintah ya ikutin ya. Termasuk konten kreator katanya Bu Sri Mulyani kemarin tiba-tiba mau dipajakin juga. Saya udah bayar pajak kemarin. Udah bayar pajak sebetulnya konten kreator ya. Kecuali mungkin yang nggak jelas. Iya, tapi ya itulah seperti yang saya bilang tadi itu, konten kreator itu mereka bikin sendiri. Pemerintah tuh nggak tahu apa-apa, mereka nggak merencanakan apa-apa dengan kemunculan konten kreator. Mereka setelah konten kreator ada dan viral dan banyak dan bahkan bisa mengganggu perpolitikan di Indonesia, baru dibikin itu di Kementerian Ekonomi Kreatif. Asosiasinya ya kemarin kalau nggak salah. Iya. Nah, baru dibikin pada waktu itu juga bukan apa ya, mereka hanya
apa ya, hanya fasilitator saja yang bergerak apa dan lain-lain ya teman-teman kayak Pak Helmi gitu Pak. Ya gitulah Kang Dery. Kang Dery gitu ya. Oke, jadi memang konten kreator bergerak sendiri bahkan sejak lama tadi ya. Iya. Sejak lama dan ya akhirnya sebenarnya menyumbang ya terhadap apa? Angka pengangguran tadi yang menurun. Iya dan berdasarkan statistik karena konten kreator masuk ke pekerjaan walaupun belum menghasilkan uang bisa kan? Iya begitu. Ada sih datanya, ada mereka juga memilah ada yang sudah berpenghasilan, ada yang belum. Tapi tetap aja itu disebut sebagai bukan pengangguran. Ya, secara agregat bukan pengangguran. Iya, tapi kan ngeselin banget. Nah, kemarin ya saya setuju tuh dengan rentan tadi ya, karena afiliator misalkan di TikTok contohnya ya. Kenapa saya setuju rentan? Karena begitu ada perubahan kebijakan dari TikTok mengenai komisi, itu galau semuanya. Itu kan rentan banget ya. Sesuatu yang biasa didapat segitu diubah aja sama platform gitu ya. Iya. Mekanisme skemanya itu udah kelabakan semua gitu. Iya. Betul. Itu. Dan kita konten kreator itu kan dalam tanda kutip ketergantungan pada platform. Jadi coba misal ya dalam satu kejadian yang unik gitu, Amerika Serikat perang lawan Rusia, langsung bom-boman nuklir, kantor YouTube dibom gitu. Nah, itu ngapain lagi gitu ya? Ngapain lagi misalkan? Kalau Cina masih mungkin ya, mereka punya platform sendiri. Cina mandiri, Cina tuh mandiri sekali dalam. Jadi apa yang dibutuhkan Cina dari Amerika Serikat? Itu kan pertanyaan rakyat Cina kepada Amerika Serikat. Coba apa yang kami butuhkan dari kalian? Itu kan nggak ada juga. Bukan sepenuhnya nggak ada sih, cuman ada penggantinya gitu lah, ada substitusinya. Oke, berarti sebenarnya intinya dari masing-masing individu dan berbagai latar belakang tentunya ya. Nah. Dan iya, ayo misalkan Pak kita berkolaborasi. Nah, jadi kan maksudnya bukan bergantung pada masing-masing individu, tetapi individu itu juga harus menciptakan koneksi dan relasi gitu kan untuk bisa menciptakan pergerakan yang masif dan tidak sporadis gitu. Nah, jadi ya maksud saya adalah intinya kita tahu pemerintahan kita itu banyak melakukan kesalahan dan kegagalan. Tapi kalau nyalahin terus capek. Ya, mendingan ya kita dong buktikan gitu, kita berkontribusi dalam bidang apa, dalam hal apa gitu. Kalau seorang guru gembul ini punya ide, titik mana? Tadi kan saya tertarik tuh dengan pernyataannya. Ini udah kompilasi, bukan komplikasi lagi gitu. Komplikasi itu kan ikutan nyenggol. Kalau ini udah kumpulan gitu ya. Udah kumpulan gitu ya. Udah luar biasa. Bahkan sekarang tuh udah ada di level koruptor sama koruptor lain tuh berantem gitu. Bukan penegak hukum sama koruptor berantem, bukan. Gitu koruptor ya? sama koruptor tuh berantem. Berantem gitu ya. Nah, banyak-banyakan. Kalau boleh memberikan usulan nih sebetulnya dari Pak Gembul sendiri nih. Titik mana sebetulnya yang pertama kali harus kita perbaiki tadi? Untuk semua kompilasi dari masalah di Indonesia ini. Kepemimpinan. Artinya? Iya, jadi Pak Prabowo dalam hal ini sebagai presiden ya, bukan sebagai pribadi, itu harus memiliki kekuatan yang besar untuk bisa mengatasi masalah-masalah di Indonesia. Dan itu mungkin karena ya? Dalam sejarah kita menemukan beberapa pemimpin yang bisa membawa negaranya dari negara paling korup, paling bejat, paling jelek berubah menjadi negara paling kaya. Kita menemukan dalam sejarah setidak-tidaknya ada 2 pemimpin yang bisa seperti itu. Xi Jinping dan Adolf Hitler. Dua orang itu, misalkan kita lihat Adolf Hitler, ketika beliau menjabat, Jerman itu ada dalam kondisi negara yang kalah perang. Jadi mereka tidak punya uang, tapi mereka punya utang. Mereka harus memenuhi kewajiban kepada Inggris, kepada Prancis dan sebagainya. Ditambah seluruh kerugian perang harus ditanggung sama Jerman. Jerman wilayahnya dipersempit, tentaranya tidak boleh punya, tentara harus dari luar negeri. Kemudian wilayah tambang semua diambil sama negara lain. Penjajahan, negara-negara jajahan mereka juga diambil sama negara yang lain. Udah habis, mereka nggak punya apa-apa. Hitler naik. Dalam waktu 9 tahun, Jerman berubah menjadi raksasa industri Eropa, menjadi kekuatan dengan PDB terbesar di sana. Fondasinya di sana ya, sampai sekarang kan? Iya. Salah satunya. Karena dia main ormas dulu tuh. Iya. Berarti boleh dong main ormas. Memang perlu didukung ormas ya presiden sekarang. Itu Presiden Prabowo itu kan didukung sama ormas, sama GRIP. Oke, boleh bahaya nih saya nggak leluasa kalau ngomong itu nih.
pengusaha soalnya. Oke, lanjut. Nggak usah di-cut, Pak. Kita nggak cut. Oke, lanjut kalau gitu silakan. Nah ya misalkan bisa seperti itu. Jadi maksudnya gini, di zaman Hitler itu menggunakan ormas. Ormas yang dimaksud di antaranya misalkan ya SS gitu ya. Itu kan bikinan dia sendiri untuk dirinya sendiri, tapi kekuatannya bisa lebih kuat daripada tentara Jerman. Nah kemudian dia bersifat sangat-sangat otoriter, bersifat sangat diktator dan lugas. Kalau misalkan ada yang gak suka sama dia, lawan dia, ilangin apa. Karena kan dia punya ormas. Ormasnya sangat kuat. Sampai akhirnya mengantarkan dia menjadi penguasa Jerman. Tapi dia setidaknya sampai Perang Dunia II dimulai gitu ya. Tapi pada waktu itu dia tuh adalah pemimpin yang hebat. Dia tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tidak korupsi. Dia tidak melakukan... Dia lakukan semua kejahatan, kebengisan ya untuk rakyatnya, untuk negara Jerman itu gitu. Jadi akhirnya ya oke, Jerman menjadi kekuatan industri dan apa yang dia jual semangat bekerja dari rakyatnya. Xi Jinping juga seperti itu. Dulu pas dia awal menjabat sebagai pemimpin Cina, Cina itu kan dianggap sebagai kotor, polusi. Negara paling polusi, negara paling kotor, paling jorok, yang wisatawannya paling menjijikan, yang negaranya amburadul banget gitu kan. Ya sekarang Cina menjadi satu-satunya negara yang berhasil mentertawakan Amerika Serikat. Artinya ya dimulai dari kepemimpinan itu. Jadi Pak Prabowo misalkan dalam hal ini, beliau tuh eksekutor, diamanahkan oleh undang-undang untuk menjadi eksekutor, menjadi eksekusi. Jadi ya sebenarnya seharusnya dia punya kekuatan besar untuk bisa melakukan perubahan. Tapi kan sejauh ini Pak Prabowo itu terlalu banyak kompromi lagi. Jadi untuk mendapatkan kekuasaannya Pak Prabowo tuh mungkin adalah orang yang sangat idealis, sangat baik, sangat ikhlas, sangat tulus. Tapi dia harus membagi kekuasaannya dengan orang-orang yang bisa menaikkan dirinya sebagai presiden. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo sebagai RI 1 tidak memboyong RI 2, kan dia nggak akan menang. Nggak akan menang. Waktu itu skenarionya gitu kan? Iya. Jadi dia harus nanti bagi-bagi ya kayak itu aja. Tukar-tukaran kepentingan, bagi-bagi. Terus nanti partai ini juga datangin, bagi-bagi. Akhirnya koalisinya jadi besar, apanya jadi besar. Mereka masing-masing dikasihkan proyek apa segala rupa. Bahkan ormas agama juga dikasih tambang kan. Ya yang segitunya lah. Jadi maksud Pak Gembul RI 2 itu beban gitu bagi Pak Prabowo? RI 2 itu adalah beban untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri? Saya pernah bilang dengan segala hormat, tapi Pak Gibran itu adalah tumbal politik yang paling menderita di Indonesia. Gitu ya. Jadi Pak Prabowo untuk dapatkan kekuasaan caranya gimana? Ya catut nama Pak Jokowi. Pakai apa? Pakai Pak Gibran. Pak Jokowi untuk bisa melestarikan kepentingan-kepentingannya setelah beliau lengser, bagaimana caranya? Menitipkan orangnya ke presiden berikutnya. Yaitu siapa? Pak Gibran lagi. Jadi Pak Gibran itu adalah titik temu antara dua kepentingan besar. Termasuk juga dalam hal ini orang-orang koalisi dan orang-orang oposisi itu punya kepentingannya ke Pak Gibran. Makanya kalau misalkan mau menghujat Prabowo, mau menjelekan apa, ya lewat Pak Gibran dulu gitu. Pemakzulan gak akan langsung ke Pak Prabowo, gak ada yang berani, tapi ke Gibran dulu. Jadi isu pemakzulan itu ya ke Gibran juga. Agak aneh juga ya wakil presiden dimakzulkan, harusnya kan biasanya target utamanya kan bukan itu ya, umumnya gitu. Iya begitu. Nah itulah jadi dan luar biasanya apa? Ingat gak bahwa Pak Gibran itu dulu adalah orang yang tidak mau berpolitik. Setuju itu. Pernah dengar juga di beberapa Pernah dengar kan? Ya. Iya. Jadi beliau tuh keinginannya bukan di sini, kehendaknya bukan di sini, tetapi dipaksa masuk ke sini untuk menjembatani pihak-pihak yang besar untuk berkuasa di Indonesia. Lalu yang menjadi sasaran tembak, yang menjadi tuntutan itu adalah orang ini. Kasihan banget sih Pak. Tumbal yang paling menderita tadi statementnya. Tumbal yang menderita.